Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Fata dari kelas SI 23 ingin jawab pertanyaan mata kuliah jaringan komputer week 9 dengan NIM 1020 42 30. Nah, di sini kita bisa membuka aplikasi Skonet terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita bisa membuat atau menambahkan sebuah software di sini, switch-nya juga, setelah itu PC yang pertama dan PC yang kedua. Nah, masing-masing dihubungkan dari PC pertama ke router, routernya ke switch, switch-nya ke PC yang kedua. PC yang pertama itu tadi naruhnya itu bagian konsol. Ya, kok konsol? Apa namanya? Kayak internet, fast internet, oh, gitulah. Bikin ke sini sesuai dengan apa modul yang sudah diberikan dari PowerPoint dosen. Setelah itu tadi kita bisa membuka atau klik bagian router sini. Nah, langsung muncul kan sini untuk melakukan sintaksnya. Konfigurasi jaringan menggunakan router atau dan switch itu memiliki perannya penting banget dalam mengelola apa namanya lalu lintas di jaringan komputer gitu. Nah, fungsi dari router juga bisa menghubungkan beberapa jaringan baik lokal maupun jaringan global gitu loh. Fungsi routernya ini bukan baik lokal maupun global. Selain itu juga bisa memilih router router apa rute yang terbaik untuk mengirimkan paket data, paket sambungan gitulah, sambungan data ke tujuannya dengan algoritma yang sudah terbaik itu juga. Nah, sedangkan switchnya sendiri itu memiliki fungsinya yaitu bisa menghubungkan perangkat lunak dalam jaringan lokal. Selain itu bisa juga meneruskan data secara efisien di bagian sininya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat apa namanya alamat media aksesnya gitu, media aksesnya gitu. Dan bisa juga menjadi sebuah menyediakan apa daya perangkat seperti kamera IP gitulah. Nah, setelah itu ya, apa namanya bagian materi dari SSH itu yang seperti saya akan kerjakan itu bisa digunakan untuk mengamankan komunikasi antara dua perangkat dalam jaringan gitu. Kita bisa langsung saja ke bagian routernya ini. Nah, ya, nah, itu kan akan muncul seperti ini nih. Nah, ini bisa diikuti saja sintaksnya seperti pada modul yang sudah diberikan ada di dalam itu. Pertama kita bisa klik bagian enable dulu, setelah itu kita enter, kita masukin konfigurasi enter lagi, masukin hostname R1 sesuai dengan router yang pertama ini. Setelah itu enter, kita bisa masukin enable script class. Nah, ini kayak itu kayak sebuah kode dari password. Nah, karena passwordnya terenkripsi, jadi makanya enable secret ini. Nah, jika passwordnya tidak terenkripsi, kita masuknya enable password gitu. Setelah itu kita bisa enter, kita bisa ketik line console. Kita enter lagi, passwordnya kita bisa masukin di sini. Passwordnya itu Cisco. Enter, login, exit. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian service password encryption. Sesuai yang sudah diajarkan minggu-minggu kemarin. Setelah itu kita bisa ke enter. Nah, setelah itu kita bisa masukin banner MOTD-nya yang berisikan sebuah kalimat authorized access only. Nah, tanda dolar yang di dalam authorized access only itu kayak berfungsi sebagai tanda kutip gitulah. Tanda kutip ya sebuah kalimat yang
menjelaskan atau menerangkan bahwa di dalam itu ada kalimat authorized access only itu. Setelah itu kita bisa enter saja, kita masukin in non sesuai hubungan dari PC pertama ke router ini. Kita bisa masukin IP address-nya seperti ini sesuai dengan modulnya. Sudah deh. Itu baru ke exit. Setelah itu kita bisa masukin yang 01. Masih sama, tapi ini juga diganti. Tadi kan yang di sini tuh 00, ini 01. Nah, yang sini 11, 255, 0. Masalah. Setelah itu kita bisa ke exit lagi deh sudah. Setelah exit, kita bisa ke bagian enter lagi, masukin copy run-nya di dalam sintaksnya tersebut. Yang diganti sebagai apa, copy running config startup config seperti ini. Tadi ya kan yang pertama saya nyobanya kayak kurang kurang apa namanya kurang cermat. Harusnya kan, nah, kan setelah ini kan harusnya langsung masukin bagian sini nih. Mana? Startup config. Harusnya kan langsung sini ya karena habis keterangan ini nih. Harusnya langsung startup config kan ya. Nah, tapi saya malah ngulang lagi dari awal. Setelah itu bisa langsung masukin ini aja setelah ada keterangan destination file name startup config. Nah, setelah itu ada keterangan oke. Nah, jika sudah, kita bisa ke enter lagi, kita masukin konfigurasi T-nya lagi, kita bisa masukin IP. Sekarang IP domain name academy.net. .net tuh kayak seperti ya .com gitulah. Di iya kayak .com gitulah. Setelah kita bisa enter lagi, kita bisa masukin crypto key generate RSA. Enter lagi terus sampai ke bagian sini nih. Terangan ini nih. How many bits in the modulus 512 karena ini kenapa 1024 karena apa minimal dari modulus 512 itu emang 1024. Jadi kita bisa ke enter, enter, enter lagi sampai kan keterangan oke. Sampai ada di sini nih awalnya nih R1 config. Kita bisa masukin ini deh username SSH, user secret Cisco, enter lagi, kita bisa masukin LAN, VPC, setelah itu kontak, terus login lokal, transport input SSH, exit, selesai. Nah, kesimpulan dari apa namanya SSH ini nih, kesimpulan dari SSH ini kayak digunakan ya tadi yang sudah saya bilang dari awal digunakan untuk mengamankan komunikasi antara atau menghubungkan komunikasi antara dua perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu bisa juga kayak apa jadi sebuah amanan gitu loh, kayak melindungi melindungi data melalui enkripsi lah gitu. Apa istilahnya? Bisa juga kayak digunakan buat akses remote gitu, ke server pengelolaan file. Mungkin sekian saja yang sudah saya jelaskan mengenai tugas dari jaringan router. Apabila ada kesalahan dalam ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.